Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis yang Diperkosa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Namun tidak begitu dengan ibu. Ibu terlihat terpukul sekali dengan apa yang menimpa Reta. Begitu juga ayah. Mereka sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada adikku. Ibu tidak rela ya Reta pergi dengan cara seperti ini, lirih ibu. Iya bu, ayah juga sama. Ayah tidak akan diam saja melihat putri kita disiksa seperti ini. Suara parau ayah menimpali. Bu, ya, kita harus sabar dan tegar. Kita harus ikhlas dengan takdir yang sudah Tuhan gariskan. Segala sesuatunya sudah diatur olehnya. Ucapku berusaha membuat ayah dan ibuku sedikit tenang. Tidak, Win. Ibu tidak akan tenang sebelum mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan pada adikmu. Iya, ibumu benar. Ayah akan terus mencari mereka hingga mereka semua mendapat balasan yang setimpal. Aku tak dapat mengungkapkan kata-kata lagi. Kesedihan orang tuaku begitu dalam. Begitupun aku. Aku pun meninggalkan ibu dan ayah, hendak melihat keadaan jasad Reta yang ternyata sudah selesai dimandikan dan akan segera dikafani. Sebelum mereka membungkus Reta dengan kain kafan, ibu dan ayah hendak menghampiri, hendak melihat untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga aku. Namun saat aku melihat wajahnya dengan penuh kesedihan, tiba-tiba matanya terbuka dan menatapku. Semua orang terhenyak mendengar teriakanku. Kenapa, Win? Tanya Pak RT. Itu Pak, matanya Reta melotot. Ucapku terbata. Mana ada, Win? Matanya tertutup kok. Timpalnya lagi. Iya, Win, mungkin kamu kecapean. Lebih baik sekarang kamu istirahat, ucap ibu. Tidak bu, aku tadi beneran lihat mata Reta terbuka. Dia menatapku bu, ucapku lirih. Terlihat ibu dan semua orang yang ada di ruangan di mana Reta berada saling pandang tak percaya. Sudah, lebih baik sekarang segera kafani dan segera kita sholatkan. Kasihan, jasadnya terlalu lama dibiarkan, kata Pak RT lagi. Baik Pak, saut seorang ibu yang bertugas mengkafani Reta. Silakan Bu Nuri. Mereka pun melanjutkan mengkafani adikku. Air mata tanpa terasa luruh membasahi pipi. Sedang semua bersiap akan menyempurnakan jasad adikku, ternyata aku baru ingat bahwa keluarga Panji belum sempat kuhubungi dan belum kuberitahu atas meninggalnya Reta. Segera kuhampiri Bu Nuri dan semua orang yang berada di rumahku untuk menunggu kedatangan Panji dan keluarganya. Segera kuambil benda pipiku, kucari nomor Panji dan segera kuhubungi. Halo? Sapaku saat sambungan telepon tersambung. Ada apa, Win? Apa ada kabar tentang Reta? Tanyanya. Iya, Pan. Ada kabar yang sangat tidak baik tentang Reta. Loh, Win? Kenapa? Ada kabar apa, Win? Reta sudah meninggal, Pan. Ucapku terbata dengan sesak semakin kuat, tepat di dada. Apa?
Tidak, itu tidak mungkin, Win. Suaranya yang terdengar sok di seberang sana. Iya, Pan. Sekarang dia mau dimakamkan. Sebelum dia dikebumikan, apa kau tak ingin bertemu dan melihatnya untuk yang terakhir kali? Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana, Win. Sambungan telepon pun terputus, dan aku pun kembali menemui ibu dan semua orang. Terlihat semua sudah siap dan menunggu ibu yang masih belum tenang, juga ayah yang masih berat melepaskan dan merelakan kepergian Aretha. Bu, ya, tenang ya, ikhlaskan semuanya. Ujarku mencoba kembali menenangkan ibu dan ayah. Baiklah, Win, ibu akan berusaha ikhlas. Ibu ikhlas atas kematian Aretha. Namun ingatlah, mereka semua akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Ucap ibu seraya mencium jasad adikku yang sudah terbungkus kain kafan. Tak lama setelah itu, terdengar suara deru kendaraan berhenti di halaman rumah. Tanpa menunggu lama, terdengar suara seseorang yang berteriak dan langsung memeluk jasad Aretha dengan linangan bulir bening di pipinya. Sayang, ucapnya parau dan lirih. Bangun sayang, ini aku Panji. Win, Tante, Om, kenapa dengan Aretha? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa Aretha seperti ini? Biar Aretha disempurnakan dulu, Mas. Kasihan, dia sudah terlalu lama. Kita harus segera memakamkannya, ucap Pak RT serta warga yang lainnya. Iya, Mas, kasihan Non Aretha. Dia sudah harus segera dimakamkan, sahut yang lain. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa menjaga dan melindungimu, ucapnya lagi setelah mencium kening di wajah jasad Aretha yang tengah membiru. Baiklah Pak, silahkan. Kami semua pun segera membawa Aretha ke pemakaman dengan desir angin dan rintik hujan yang menemani perjalanan kami. Karena dari rumah tak terlalu jauh menuju TPU. Setelah sampai, warga pun membantu menurunkan jasad Aretha pada tempat di mana rumah terakhir baginya. Banyak warga yang sangat terpukul dan kehilangan sosok Aretha. Begitupun denganku. Setelah semua selesai, Ustadz Mail pun menuntun doa untuk melepas kepergian Aretha. Dengan taburan bunga kami tuaikan. Selepas semua selesai, kami pun hendak pulang. Kulihat Panji begitu terpukul atas kematian Aretha, wanita yang ku tahu sangat dia cintai. Namun saat ku coba mendekatinya, tiba-tiba Panji teriak. Maafkan aku Aretha, maafkan aku, ucapnya dengan kedua tangan menutup wajahnya. Panji. Kutepuk sebelah punggungnya dan memanggil namanya. Kenapa, Pan? Tadi ada, ucapnya gugup. Ada apa, Pan? Ayo kita pulang, sudah mau maghrib. Matanya yang melirik seluruh penjuru pemakaman. Ayo pulang, Pan, sudah sore. Iya, Win. Entah apa yang terjadi, entah apa maksud ucapannya. Maaf untuk apa? Apa terjadi sesuatu dengan hubungan mereka? Apa ada hubungannya kematian Aretha dengan Panji? Kejadian yang sangat membuatku semakin frustasi. Misteri kematian Aretha harus segera terungkap, dan hubungan Panji dan Aretha harus aku selidiki. Aku harus mengusut ini semua hingga tuntas. Tak lama kami pun sampai ke rumah. Terlihat ibu yang masih terseduh menangis kepergian Aretha. Ayah pun sama halnya. Mereka sangat kehilangan gadis yang selalu membuat sesi rumah seakan ramai tawa canda. Namun kini itu semua
hilang dan sirna, tak akan pernah kembali. Kulihat Panji pun termenung, sama sekali tak berkata apa-apa. Jika terjadi sesuatu dengan hubungan mereka, tak mungkin Panji seperti ini. Lalu apa yang membuat Panji teriak saat di pemakaman dan berkata maaf? Apa maaf karena tak bisa menjaganya? Entahlah, semua sangat menjadikan sebuah teka-teki yang tak bisa aku selesaikan dengan mudah. Waktu kian berlalu, sejak kepergian Areta rumah terasa sepi dan sunyi. Tidak ada gurau yang terdengar lagi. Ayah dan ibu pun masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Suara ketukan pintu terdengar. Aku pun beranjak untuk membuka pintu kamar. Iya bu, ada. Setelah pintu kamar terbuka, aku heran karena tak ada siapa-siapa. Mataku cerilitan mencari ibu dan ayah, namun tidak ada siapapun. Siapa sih? Iseng banget. Ibu, ayah, kalian ngerjain Winda ya? Tetap hening, tak ada jawaban. Kurasa ibu dan ayah tidak ada di rumah. Aku pun kembali ke dalam kamar. Kututup kembali pintu tanpa menguncinya. Samar ku dengar suara orang berjalan mendekat ke arah kamarku. Win, tolong aku. Itu seperti suara. Batinku. Perlahan ku melangkahkan kaki, hendak membuka kembali pintu kamar. Namun saat pintu terbuka dengan susah payah, ku menelan saliva dengan tenggorokan yang tercekat. Kulihat sosok perempuan yang pernah kulihat sebelumnya. Dia tersenyum menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam, wajahnya yang rusak karena kulitnya yang mengelupas, juga matanya yang keluar sebelah, serta isi perutnya yang terburai. Tolong aku, Win. Suaranya lirih, namun lidahku keluh dan badanku tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kulihat tatapan sosok menyeramkan itu dengan secara dekat. Di sana terlihat kesedihan yang mendalam. Tolong apa? Ucapku terbata. Aku mohon, jangan ganggu aku. Sosok itu pun kembali memperlihatkan matanya yang bolong, dengan mulut sobek hingga telinga, dan tersenyum lebar, sehingga mengeluarkan bau busuk dan anyir yang membuat tubuhku seketika ambruk, dan pandanganku pun gelap. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, kurasakan pipiku sedang ditepuk-tepuk seseorang, dan terus memanggil namaku. Winda, sayang. Suara ibu yang terus memanggil dan berusaha membangunkanku. Perlahan mataku mengerjap, lalu melihat ayah dan ibu sudah berada di sampingku. Ayah, ibu, ada apa? Tanya aku bingung. Loh, kamu yang kenapa, Win? Ibu nemuin kamu tidur depan kamar. Jawab ibu dengan khawatir. Tidur? Ucapku sambil kuingat kembali kejadian di mana sebelum aku tak sadarkan diri. Iya, Win, tadi kamu kenapa? Kok bisa tidur di sini? Tanya ayah. Tadi Winda kecapean aja kali ya. Soalnya tadi Winda ngerasa pusing. Dustaku pada ayah dan ibu, karena aku tidak ingin ayah dan ibu semakin khawatir denganku. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat ya. Ibu sama ayah tinggal dulu. Iya, Bu. Ibu dan ayah pun berlalu meninggalkanku. Ku coba menelisik sendiri kejadian yang tak bisa aku mengerti ini. Sebelum ini aku tidak pernah mengalami hal seperti ini, tapi sekarang kejanggalan ini semakin terasa. Sejak kepergian Areta, terlihat Panji yang murung dan sangat terpukul atas yang menimpanya, sehingga membuat Vika dan Alinda mengalami kegelisahan. Belum juga membaik keadaannya. Sekarang ditambah Panji yang semakin hari
semakin aneh perilakunya. Isma, coba kamu tanya, ada apa sebenarnya dengan Panji? Sudah kerjaan tak diurusi, Alinda pun dia diamkan seperti ini. Apa dia ingin membuat keluarga kita malu dengan perilakunya? Celota Vika pada Isma yang kesal dengan sikap Panji selama beberapa hari ini. Sudah aku tanya kak, tapi sama sekali tak ada jawaban. Dia hanya murung dan diam, mengurung diri di kamar. Pungkas Isma menjelaskan. Tanpa menjawab, Vika akhirnya menemui Panji dan mencoba menanyakan perihal sikapnya. Panji? Sapa Vika sambil membuka pintu kamar dan langsung masuk menemui Panji. Panji, kamu ini kenapa? Kamu sakit? Tanyanya dengan menyentuh dahi Panji. Kamu tidak demam? Tapi kenapa murung begini? Apa ada masalah? Selidik Vika dengan berbagai pertanyaan. Namun Panji sama sekali tak menjawab. Bahkan menoleh saja, dia tidak. Sehingga membuat Vika marah dan kesal padanya. Panji, jawab mbak. Alinda terus menghubungi kamu. Kenapa tidak kamu jawab? Apa kamu ingin buat mbak malu Ucap Vika dengan nada yang meninggi, membuat suaranya terdengar oleh Isma. Cukup mbak. Kenapa yang mbak pikirkan selalu saja rasa malu mbak sendiri, perasaan mbak dan juga memikirkan kepentingan mbak. Tapi apa mbak sekali saja mengerti dan pikirkan bagaimana perasaanku mbak? Sekali saja. Pungkas Panji dengan raut wajah yang memerah menanam marah. Sekarang mbak hanya memikirkan Alinda dan diri mbak. Apa pernah mbak sekali saja mbak berpikir bagaimana keadaan kekasihku Areta? Areta sudah meninggal mbak. Areta meninggal. Ucapnya lirih dan parau. Suara nambah dan gelas yang jatuh membuat Panji dan Vika seketika menoleh pada asal suara. Apa? Areta meninggal? Ujar Isma terbata. Iya mbak, Areta meninggal. Terlihat Panji yang semakin terpukul. Begitupun dengan Vika, merasa percaya tak percaya, namun melihat keadaan Panji seperti itu membuatnya bertanya. Meninggal? Meninggal karena apa? Tanya Vika dengan raut wajah yang berubah. Areta diculik. Lalu ucapannya tak mampu Panji teruskan, sehingga membuat tangisnya semakin pecah. Lalu apa Panji? Tanya Isma dengan alis mengerut. Dia disiksa dan diperkosa mbak. Lalu dia dibunuh mbak. Ujarnya mencoba menjelaskan dengan tangis sesenggukan. Apa? Sekejam dan sekecil itu mereka berbuat? Apa kasus ini sudah dilaporkan pada polisi? Sudah mbak, polisi masih menyelidikinya. Semoga saja mereka semua dapat tertangkap. Bagus, kalau sudah masuk jalur hukum, kita bisa secepatnya mendapatkan pelaku. Vika hanya mendengarkan percakapan Isma dan Panji tanpa bisa berkata apa-apa. Namun Isma seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia seperti sedang memikirkan atas kejadian yang menimpa Areta, dan sepertinya ada sesuatu yang sedikit mengganjal di hatinya. Isma dan Vika pun berlalu meninggalkan Panji yang masih terpukul atas apa yang menimpa Areta. Sedangkan Isma kembali ke dalam kamar dan Vika berlalu ke ruang tamu. Isma lagi-lagi memikirkan atas kejadian yang menimpa Areta, dan pikirannya tertuju pada Juna yang terus histeris dan menyebut nama seseorang yang kini menjadi sebuah tanda tanya antara keduanya. Apakah kematian Areta ada hubungannya dengan Juna, atau memang kebetulan antara sesuatu yang sedang Juna alami dan yang terjadi pada Areta? Maafkan aku Areta, maafkan aku. Ucapan Arjuna kembali terngiang di telinga Isma. Apa sebenarnya yang terjadi pada Juna dan kenapa kebetulan sekali
Nama yang disebut adalah nama orang yang sempat dicari olehnya juga Panji. Meski kabarnya sekarang bukan kabar yang baik, mendengar kabar Areta, Isma merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan hubungannya dengan Panji. Seketika pikiran Isma penuh dengan berbagai pertanyaan dan berbagai macam rasa, sehingga membuatnya frustasi. Saat sedang memutar otak dengan keadaan, tiba-tiba Isma mendengar sayup suara seseorang. "Tolong aku." Dia membantu membawa Panji untuk istirahat. Setelahnya dia pun kembali melanjutkan aktivitasnya. Panji yang sudah berada di dalam kamar pun mencoba memejamkan matanya. Meski susah, dia terus mencoba, hingga akhirnya dia pun terlelap. Baru beberapa saat Panji terlelap, sudah terdengar suara yang terus mengguncang tubuhnya. "Panji?" Panji masih bergeming. Dia masih betah dalam mimpinya, sehingga Isma harus membangunkannya dengan berbagai cara. Panji pun membuka matanya. Dengan saat berat Panji pun terbangun. "Apa sih mbak? Aku masih mengantuk," ucapnya seraya menguap. "Ini sudah jam berapa Panji? Kamu buat bangunin dari tadi susah banget," ujar Isma dengan memperlihatkan jam padanya. "Baru jam 9 kan mbak?" "Hah? Jam 9? Kenapa mbak gak bangun dari tadi mbak?" Sendaknya dan langsung lari ke kamar mandi. Bangunin. Mbak sudah bangunin kamu dari jam 8. Jam 9 kamu baru bangun Panji," dengusnya lalu meninggalkan kamar Panji dan menunggu di ruang televisi. Setelah selesai Panji pun menemui Isma dan makan bersama. Setelah semua selesai, Panji dan Isma pun hendak ke desa Gunung Kulon yang tidak terlalu jauh dari villa. Sesampainya di sana, Panji dan Isma pun melakukan tugasnya masing-masing. Hilma sudah bisa menerima kepergian Areta, begitupun Bian. Meski masih tersimpan rasa penyesalan mendalam di hati mereka karena belum bisa menemukan pelaku pembunuhan Areta. Winda tengah sibuk mengurus dan menjadi pemegang perusahaan yang dikelola Areta. Meski Winda banyak tidak memahami, dia terus berusaha memberikan yang terbaik karena dia tak ingin mengecewakan adiknya yang telah tiada. Winda juga masih sangat dalam mengusut kasus Areta. Saat sedang sibuk dengan urusan pekerjaan, tiba-tiba terdengar riuh di depan kantornya, sehingga mengharuskannya melihat keadaan di depan yang membuat konsentrasinya terganggu. "Wah, kasihan ya, dia sepertinya depresi," terdengar warga yang berkerumun saling berbisik. "Iya ya, padahal masih muda, kok udah kayak gitu? Wajahnya juga melayan loh," timpal yang lainnya. "Ada apa? Apa ada kecelakaan?" Kumau Winda dengan menatap keadaan di luar dari jendela lantai 2. Winda pun menghampiri dan melihat siapa yang sedang mereka kerumuni. Saat Winda menerobos kerumunan, Winda sedikit mengerutkan dahi karena mendengar kalimat yang terus diucapkan oleh seseorang yang tengah sadar tak sadar. maafkan aku Areta, ampuni aku," ucapnya dengan kaki yang tengah berlumuran darah dan tangan menutupi wajahnya. Winda pun terhenyak. Namanya dia sebut seperti nama adiknya. Namun dia belum paham akan kalimat yang dia ucapkan. Sehingga perlahan Winda mendekatinya lalu membuka tangan yang menutupi wajahnya. Kamu?" ucapnya terbata. Winda mengenali wajah yang tengah bergetar itu. Meski dengan wajahnya yang pucat, Winda masih hafal dengan laki-laki yang pernah datang ke rumahnya. "Kamu yang datang malam itu menjemput adikku kan?" Namun belum sempat terjawab, sudah datang ambulan yang hendak membawanya pergi. "Pak, dia akan dibawa ke rumah sakit mana? Saya akan menyusul." Winda pun dengan sangat cepat menghampiri sopir, menanyakan akan dibawa ke rumah sakit mana. "Ke rumah sakit Melati, Bu,"
jawab sang sopir. Baiklah Pak, nanti saya akan menyusul. Mobil ambulan pun berlalu, membawa korban yang tertabrak. Luka di kakinya sangat patah, sehingga membuat mereka segera membawanya ke rumah sakit. Winda pun dengan cepat membereskan semua barang-barang, hendak menyusul pria yang tadi dia temui. Sebelum berangkat, Winda memberikan kabar terlebih dahulu pada orang tuanya, agar mereka membawa polisi ke rumah sakit di mana Tommy dirawat. Winda pun sampai di sebuah rumah sakit, menanyakan pada resepsionis atas korban kecelakaan yang baru datang beberapa jam yang lalu. Korban kecelakaan atas nama Tommy berada di ruang operasi, Bu. Ibu bisa jalan ke sebelah kanan dan belok ke kiri. Di sana ada ruang operasi, ucap resepsionis rumah sakit. Baik Mbak, terima kasih. Winda menunggu dan tengah berpikir apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia harus mengucapkan kalimat yang sama. Namun saat Winda bosan dengan terus berdiam diri dan belum sama sekali dokter terlihat keluar, dia pun bermaksud untuk mencari angin dengan berjalan menyusuri rumah sakit. Namun saat sedang berada di dekat tangga darurat, Winda mendengar seseorang teriak. Winda pun menghampiri asal suara. Namun saat Winda mengintip di sebuah jendela, terlihat seseorang pria yang sedang membelakanginya, dan terlihat Vika juga berada di sana. Loh, itu kan Vika. Sedang apa dia di sini? Terus, siapa laki-laki yang terus berteriak itu? Gumamnya. Aku mohon, maafkan aku Aretha, maafkan aku. Lagi terdengar kalimat yang sama yang sebelumnya dia dengar dari laki-laki yang ditemuinya tadi. Siapa yang sedang Vika temui dan apa maksud kalimat yang dia ucapkan? Bisiknya lagi. Tanpa berpikir panjang, Winda pun menemui Vika. Vika pun mengernyitkan melihat kedatangan Winda. Kamu? Maaf, tadi aku tak sengaja mendengar seorang berteriak. Lalu ku dapati Mbak ada di sini, jadi aku kesini, ujar Winda. Oh iya, siapa dia? Aku tadi sempat mendengar dia menyebut nama adikku, selidiknya, lalu melirik pada laki-laki yang terus menutup wajahnya dengan bantal. Dia sepupuku, entahlah, karena sejak dia di sini hanya kalimat itu yang dia ucapkan. Maaf, maaf dan maaf. Bahkan kerap kali dia melukai dirinya seperti orang yang tak sadar. Jelas Vika membuat Winda semakin penasaran. Winda pun mendekat, mencoba melihat wajahnya yang terus membenam pada bantal dan kedua tangannya. Belum Winda dapat melihat wajahnya, terdengar suara dering telepon dari dalam tasnya. Iya ya, sapanya saat sambungan telepon terhubung. Oh, baiklah, Winda kesana sekarang. Telepon pun terputus. Winda pun segera berbalik dan berpamitan pada Vika. Mbak, aku tinggal dulu ya. Ibu sama ayah ada di sini. Vika pun hanya mengangguk tanpa banyak bertanya pada Winda. Dengan terus melirik pada sosok laki-laki itu, Winda merasa pernah melihatnya. Namun sekarang, Winda harus menemui Bian dan Ilma, karena mereka sudah menunggunya. Ayah, ibu, sapanya saat melihat kedua orang tuanya sudah menunggunya di depan ruang operasi. Win, apa benar kamu bertemu orang yang telah menculik Aretha? Tanya Hilma antusias. Iya bu, dia kecelakaan di depan kantor Aretha. Saat aku melihatnya, aku mengenalnya bu. Lalu dia juga seperti orang depresi, terus mengucapkan maaf dan menyebut nama Aretha. Jelas Winda pada Hilma dan Bian. Maaf, apa jangan-jangan dia juga dalam pembunuhan Aretha, Win? Tanya Bian dengan wajahnya yang memerah, menahan amarah. Winda belum tahu ya, semua hal yang sama terjadi pada pria lain, ujarnya.
Maksudnya gimana, Win? Winda pun menceritakan pertemuannya dengan Vika dan juga seorang laki-laki yang sama yang menyebutnya kalimat maaf dan menyebut nama Reta. Apa kamu mengenalnya, Win? Winda belum sempat melihat wajahnya, namun sepertinya Winda pernah melihat dia. Vika bilang sepupunya, tapi Winda belum tahu ya, Bu. Mereka pun larut dalam pikirannya masing-masing. Tak lama dokter pun keluar dan memberitahu mereka bahwa pasien akan segera dipindahkan ke ruang rawat inap. Setelah selesai terlihat suster membawanya ke ruang rawat inap dengan diikuti Winda dan juga orang tuanya. Hilma sangat marah saat melihat pria yang tengah tak berdaya. Dia hendak melabrak, namun Winda melarangnya. Jangan, Bu, kita cari tahu dulu. Kita tanya dulu padanya, nanti dengan baik-baik. Biarlah dia menjelaskan setelah dia sadar. Jangan menyakitinya, Bu, karena hanya mengotori tangan kita sendiri, ujar Bian dengan diangguki oleh Winda. Setelah menunggu lama, akhirnya Tommy pun sadar. Saat membuka mata, Tommy terkejut karena melihat keluarga Reta berada di sana, dan juga Tommy melihat di sana ada. Tolong aku. Sayup terdengar suara seseorang meminta tolong. Isma pun bangkit mencari asal suara. Perasaan tadi aku dengar ada yang minta tolong, tapi siapa ya? Gumam Isma. Isma pun kembali pada tempatnya, sedang dia hendak sedikit beristirahat. Tiba-tiba terdengar kembali suara ketukan pintu yang membuatnya harus kembali bangkit. Isma menutup wajahnya dengan kedua tangan saat setelah pintu kamar terbuka. Isma, kenapa teriak? Kamu pikir aku setan? Sentak Vika setelah melihat Isma yang ketakutan saat melihatnya. Isma pun membuka mata dengan menyingkirkan kedua tangannya. Mbak, tadi, ujarnya gugup. Tadi apa? Kamu lihat hantu sampai segitunya, lihat Mbak? Maaf Mbak. Mbak, ada apa ke kamarku? Mbak mau ngasih tahu, besok kamu ke desa Kulon untuk mengelola pabrik batik di sana. Biar kantor Mbak yang ngurus. Kamu sama Panji ke sana. Mbak juga sudah menyuruh orang untuk membersihkan vilanya. Jadi kalian tinggal menempati saja, ujarnya menjelaskan. Oh, baiklah. Tapi Panji sudah diberitahu tentang ini. Sudah. Ya sudah, kamu bersiap ya. Istirahat. Mbak juga mau istirahat dulu. Vika pun berlalu kembali ke kamarnya, meninggalkan Isma yang masih mematu dengan pikiran yang masih bercampur. Pagi hari Isma dan Panji sudah siap. Meski Panji masih belum dapat berbicara dengan Vika, namun pekerjaan tetaplah tanggung jawabnya. Isma dan Panji pun berangkat, meninggalkan Vika sendirian. Di dalam perjalanan, suasana sangat hening. Sama sekali tak ada obrolan, membuat Isma yang di samping Panji pun turut membuka obrolan. Pan, apa kamu tak merasa curiga pada Arjuna? Tanya Isma yang membuat Panji mengenitkan alis. Curiga? Curiga apa, Mbak? Tanya balik Panji. Pertama, Areta menghilang dengan dijemput 3 orang pria. Kedua, Juna kecelakaan lalu depresi, dan dalam setiap kalimat kata-katanya mengucapkan nama Areta dan meminta maaf. Ketiga, Areta ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dia ditemukan di tengah hutan terlarang, dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan kasus penyiksaan dan pemerkosaan. Apa pernah kamu berpikir bahwa Juna ada hubungan dengan kejadian ini? Panji bergeming dengan menjadikan jari di atas setir mobil, seperti sedang memikirkan sesuatu. Mbak bukan menuduh, hanya saja ini terlalu kebetulan menurut Mbak. Timpalnya lagi. Tapi, apa hubungannya Juna melakukan ini? Apa dia mengenal Areta?
Bahkan setiap kali kita jalan, sejak aku mengenal Areta, Juna tidak pernah bertemu dengan Areta, Mbak. Lantas, atas dasar apa Juna melakukan itu? Dan apa hubungan Juna dengan Areta? Seperti yang Mbak bilang awal, aku mendengar Juna menyebut nama Areta dalam kondisinya seperti itu. Aku pun berpikir, apa yang Juna maksud adalah Areta yang kukenal atau hanya kebetulan? Kita harus mencari tahu semuanya. Ini kasus yang sangat sering terjadi. Bahkan bisa jadi orang terdekat pun bisa melakukan itu. Jadi kita jangan gegabah. Mbak benar. Ya sudah, kita sudah mau masuk jalan curam. Mbak pakai sabuk pengaman ya. Takut terjadi sesuatu. Isma dan Panji pun melajukan mobil dengan sangat hati-hati. Namun saat melintasi sebuah jalanan yang terjal, tiba-tiba Panji menginjak rem mendadak, sehingga membuat Isma terkejut dan kaget. Kamu kenapa rem mendadak sih, Pan? Maaf Mbak, tadi aku melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan, ujar Panji yang masih menatap fokus ke depan. Kamu ini, mana ada jalanan sepi begini perempuan berdiri di jalanan? Ngaco kamu. Lebih baik sekarang fokus ke jalan, biar cepat sampai. Mbak sudah pegel nih, ucap Isma dengan suara celotehnya. Tanpa Panji menjawab celoteh Isma, dia pun melajukan kembali mobilnya. Selang beberapa jam, mereka pun akhirnya sampai. Panji dan Isma pun segera keluar dari kendaraan beroda 4 itu, lalu menelisik seluruh keadaan. Terlihat sebuah villa yang sudah usang termakan usia. Namun berkat Pak Jojo dan Bitiam, villa yang usang kembali indah saat dipandang. Dengan hiasan kolam renang yang telah dibersihkan. Dua orang menyambut kedatangan Panji dan Isma. Saat sedang menuju ke dalam rumah, tiba-tiba Panji melihat bayangan sosok perempuan berbaju merah. Non, Den, selamat datang, sapa Jojo saat Isma dan Panji tiba. Iya Bi, terima kasih, jawab Isma dengan tersenyum ramah. Bi, di villa ini kita tinggal sama siapa aja? Tanya Panji yang membuat Isma mengerutkan dahi. Kita cuma berempat aja, Den. Memangnya kenapa? Tanya Jojo. Lalu, wanita yang tadi siapa? Tanya balik Panji. Wanita. Jojo dan Tiam saling pandang. Maaf Den, di sini tidak ada wanita lain selain istri saya. Iya Den, di sini kami berdua saja, jelas Tiam. Mungkin kamu salah lihat Pan, kamu lelah. Lebih baik kita istirahat sekarang, ujar Isma. Iya Den, lebih baik masuk dan istirahat karena sudah mau menjelang sore, ucap Tiam. Isma dan Panji pun memasuki villa. Namun perasaan Panji sangat berbeda, seperti ada orang yang memperhatikannya. Saat Panji hendak masuk kamar, tiba-tiba dirinya melihat bayangan seseorang melintas. Diperhatikannya setiap sudut rumah villa yang kini dia tinggali. Kemewahan dan barang-barang zaman dahulu yang masih terpampang di sana membuatnya semakin penasaran dengan kelebatan bayangan yang mengganggu pikirannya. Namun saat hendak berjalan menuju sosok yang dia hampiri, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh tepat di belakangnya. Panji pun menoleh, lalu melirik dan menuju arah suara tersebut. Tiba-tiba saat dia mendekat, dia melihat sosok perempuan bergaun merah. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Tanya Panji yang heran. Sosok itu hanya menuduh, tanpa menjawab pertanyaan Panji. Maaf, kamu siapa? Tanyanya kembali. Lalu sosok itu pun memperlihatkan wajahnya pada Panji, sehingga Panji terpaku dan keluh. Pengkhianat, ucapnya lirih.
Panji sama sekali tak bisa menjawab. Lidahnya keluh dan tenggorokannya terasa tercekat. Pengkhianat? Tubuh Panji pun ambruk dan jatuh ke lantai, bersamaan hilangnya sosok wanita yang berbaju merah. Isma dan kedua asistennya menghampiri. Terlihat Panji yang terkulai dalam keadaan tak sadarkan diri. Den? Pan, bangun Pan. Sambil menepuk pipi dan menggoyangkan tubuhnya. Tiam segera mengambil kayu putih agar Panji segera sadar dengan mengolesi hidungnya. Tak lama mata Panji pun mengerjap, lalu membuka matanya. Saat setelah membuka mata, Panji kembali teriak. Panji, hei, kamu kenapa? Tadi ada hantu, Mbak, ujar Panji. Kamu ini suruh istirahat malam ngayal yang aneh-aneh. Sudah cepat, bangun dan tidur, ujar Isma. Tapi Mbak, beneran tadi ada hantu. Serem Mbak, aku takut. Udah, masa udah tua kayak anak kecil, jangan suka berhalusinasi, nanti kesambet loh, ucap Isma lalu meninggalkan Panji dan kembali ke kamarnya untuk melanjutkan istirahatnya yang sempat terganggu oleh Panji. Tidak! Teriakan Tommy menggema di seluruh ruangan, membuat semua terkejut atas yang terjadi. Ampuni aku Areta, maafkan aku. Ucapannya membuat Bian dan Hilma terkejut, begitupun Winda. Hei, apa maksud perkataanmu? Siapa yang membunuh Areta? Apa yang kalian lakukan padanya? Apa kalian pembunuh dan yang memperkosa Areta? Gertaku tanpa sedikit pun berbasa-basi, karena ucapannya membuat rasa penasaranku kian membuncah. Maafkan aku, lirihnya dengan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku tak butuh maafmu, aku butuh penjelasan. Jelaskan pada ayah dan ibuku, apa yang kalian lakukan setelah membawa adikku? Buka wajahmu dan tatap kami semua, ujar ayah. Perlahan Tommy membuka kedua tangannya, namun lagi dan lagi dia tutup kembali karena ketakutan. Tidak, Areta di sini, dia di sini, ucapnya dengan bibir bergetar. Winda, Bia dan Hilma pun saling pandang. Mereka melirik ke seluruh ruangan, namun tidak sedikit pun melihat Areta. Jangan ngayal kamu, Areta sudah meninggal. Dia sudah tenang di alamnya, sangga ibu yang merasa kesal dengan ucapan Tommy. Tommy pun kembali membuka kedua tangannya. Dia menatap Hilma dengan sendu. Wajahnya pucat pasi. Kalian tahu Areta sudah meninggal, ucapnya terbata. Tanpa kuduga dia menangis terseduh dengan memohon maaf dan ampun pada ayah dan ibu. Maafkan saya, ampuni saya, lirihnya dengan suara parau. Saya tidak perlu kata maafmu. Jelaskan, kemana kalian membawa anak saya pergi saat itu? Lalu kenapa dia kembali dengan keadaan sudah? Ayah tak mampu meneruskan ucapannya. Tangisnya pecah dengan bersamaan tubuhnya yang ambruk ke lantai. Sekarang jelaskan, siapa yang membunuh Areta, yang juga menyiksanya, bajingan? Sentaku. Terlihat ibu yang hanya terdiam dengan air mata yang terus luruh di pipinya. Tolong jelaskan, siapa yang membunuh anak saya? Lirih ibu sambil membantu ayah untuk berdiri. Saya Tommy, sahabatnya Juna. Kami bertiga membawa Areta ke sebuah villa, ujarnya dengan mata yang terus menjatuhkan bulir benihnya. Dia pun menceritakan semua kejadian, di mana malam saat mereka menjemput Areta, juga menceritakan acara pertunangan Panji. Juna,
Siapa dia? Tanyaku dengan menahan rasa marah yang telah berada di ujung tanduk. Begitupun ibu. Dia sangat terpukul atas penjelasan Tommy, ditambah mendengar kabar bahwa Panji telah berkhianat. Dia sahabat kami, sepupu Panji, jawab Tommy. Lalu, apa maksud perkataanmu bahwa Panji telah bertunangan? Areta adalah calon istrinya. Tidak mungkin Panji memiliki wanita lain. Lirik ibu dengan nada bergetar, ingin mengetahui kebenaran tentang Panji. Lalu Tommy pun menceritakan semuanya pada kami, dan begitu terlukanya hati kami setelah mengetahui perlakuan dan pengkhianatan Panji. Aku tidak pernah berpikir, bahkan memiliki prasangka buruk sedikitpun pada Panji. Aku selalu berpikir bahwa Panji tulus dengan Areta. Namun ternyata dia melukai hati Areta. Bukan hanya Areta, tapi juga kita. Lirikku tanpa terduga, kelopak mataku memanas. Dadaku sesak mendengar kabar yang tak terduga. Ayah dan ibu pun kecewa dengan kenyataan bahwa Panji telah mendua hanya karena Vika yang memaksa. Dengan dalih alasan apapun itu, tetap tak masuk akal. Ibu bahkan terluka kehilangan Areta, juga terluka atas pengkhianatan Panji. Ibu dan ayah telah mendukung Areta, juga sangat menginginkan Panji menjadi menantunya. Namun sekarang kepergian Areta menyimpan duka dan lara yang amat menyakitkan. Permisi Pak, Bu, ucap seseorang yang baru datang. Ternyata polisi telah datang untuk memeriksa Tommy. Iya Pak, silakan masuk, ucapku mempersilahkan mereka masuk. Apa benar Anda telah menemukan pelaku pembunuhan Ibu Areta? Tanyanya. Iya Pak, dia pelakunya, juga kedua temannya. Apa benar Anda pelaku pembunuhan atas korban Ibu Areta? Tanyanya pada Tommy. Tommy bergeming dan hanya menunduk dengan menganggukkan kepala. Polisi pun mengerti akan keadaan Tommy. Jadi untuk beberapa waktu, Tommy akan dirawat di rumah sakit hingga keadaannya sedikit membaik. Dan setelahnya, dia akan dipindahkan ke rumah sakit tahanan. Baiklah, untuk sementara Anda kami tahan di sini untuk memastikan keadaan Anda hingga lebih baik, namun tetap berada di pengawasan kami. Setelah itu, Anda akan kami bawa ke kantor. Jika untuk perawatan, setelah keadaan lebih baik, Anda bisa kami rawat di rumah sakit tahanan, ujarnya menjelaskan dan memberi waktu hingga keadaan Tommy membaik. Pembunuh, kamu membunuh anak saya. Kamu harus mendapat balasan yang setimpal dan harus mendapat rasa sakit yang lebih dari apa yang kamu berikan pada anak saya, ujar ibu dengan linangan air mata. Ingat baik-baik, seumur hidupmu kau tidak akan pernah tenang. Areta akan menuntut balas atas kematiannya. Kalian akan mati. Kalian akan mati, timbalnya lagi. Lalu kami pun pergi meninggalkan ruangan, hanya menyisakan beberapa polisi untuk menjaga dan mengawasinya. Sudah hampir seminggu kita di villa, namun perasaanku sungguh tak tenang. Keadaan di sini seakan membuatku gila. Banyak hal yang membuatku semakin teringat akan Areta. Kakakku terus mencoba menghibur dengan segala pekerjaan yang seakan membuatku lupa akan masalah Areta. Namun nyatanya tidak sama sekali. Semakin hari pikiranku semakin kacau. Bahkan hingga Alinda menghubungi pun aku biarkan. Mungkin inilah yang namanya cinta saat. Meski aku telah bertunangan, namun rasa ini sungguh telah aku sisihkan hanya untuk Areta. Hingga akhirnya kediamanku membuat Alin nekat untuk datang menemuiku. Mas, aku sudah di perjalanan. Aku akan ke villa, pesan yang ku terima dari Alin. Untuk apa kamu kesini? Aku sedang banyak pekerjaan. Tidakkah kamu mengerti?
balasku. Tapi aku butuh waktu kamu, Mas. Sudah seminggu ini kamu sama sekali tak memberiku kabar. Bahkan pesan dan teleponku tak kamu balas dan tak kamu hiraukan. Balasnya lagi, namun tak gubris. Toh, intinya biar ku jelaskan dia tetap datang dan hanya menambah pikiranku saja. Tak berselang lama, terdengar deru mobil di perkarangan dan terdengar suara ketukan yang berulang. Sementara aku cukupkan ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.